Hey guys, akhirnya kita sudah menyaksikan Loki episode 2. Di akhir episode 1 kita diberikan teka-teki siapa yang ada di balik jubah hitam yang mengalahkan unit TVA itu. Nah di episode 2 ternyata masih berputar di antara varian misterius ini guys. Jujur saja series Loki ini levelnya berbeda dengan seri-seri sebelumnya guys. Alur cerita dan juga masalah yang diangkat ini sangat menarik sehingga dari awal saja sudah sangat seru. Biasanya series-series Marvel ini baru akan seru ketika ia sudah berjalan ke episode 3 dan juga seterusnya. Tapi untuk series Loki, serunya bahkan dari scene pembukanya. Ada banyak alasan sebenarnya. Di antaranya Loki ini adalah karakter yang sudah lama di MCU dan juga cerita karakter ini juga banyak yang mengidolakan. Meskipun memang dia sering diceritakan jahat di film-filmnya guys. Sungguh aneh sebenarnya. Nah mungkin alasannya sama seperti yang dikatakan Loki di episode 2 ini. Orang baik tidak pernah benar-benar baik. Juga sebaliknya, orang jahat juga tidak pernah benar-benar jahat. Jadi pepatah Loki ini menjawab semua pertanyaan mengapa fans-fans dari MCU banyak sekali yang ngefans dengan karakter villain utama di Avengers pertama ini. Diberi judul The Variant, episode 2 ini ada banyak sekali easter egg yang mungkin terlewatkan oleh kalian semua guys. So sekarang, mari kita sama-sama mencari detail-detail menarik sepanjang episodenya dan akan kita bahas bersama-sama. So buat kalian semuanya yang masih penasaran dengan Loki episode 2, yuk langsung saja, inilah Loki episode 2, Breakdown, let's go! Di scene pembuka kita langsung dibawa ke upaya selanjutnya dari TVA untuk menangkap varian yang diduga Loki ini. Setelah unit sebelumnya mati terbakar, kali ini TVA mendeteksi kalau varian jahat ini berada di sebuah pameran adat yang terletak di daerah Oshkosh, Wisconsin pada tahun 1985. Nah dari lokasi ini, tentu saja pilihan kota ini tidak dipilih secara acak begitu saja oleh MCU. Nah buat kalian semuanya yang maniak dengan komik-komik Marvel, pasti kenal dengan sang kreator yang bernama Mark Gruenwald. Dia adalah orang yang berjasa untuk desain karakter-karakter komik Marvel sejak lama. Gruenwald ini meninggal di 12 Agustus 1996, dan karya yang sudah didesainnya antara lain ada Avengers West Coast Epic Collection Vision Quest, kemudian ada War of the Realm Prelude, kemudian ada Thor, dan yang terakhir ada The Best of Marvel 1995. Bahkan sosok Mark Gruenwald ini dulu juga bertanggung jawab atas penampilan dari US Agent dan juga Crossbone di komik-komik Marvel. Berkat jasanya inilah tampaknya sutradara memberikan penghargaan kepada sang kreator yang lahir di Oshkosh, Wisconsin ini. Makanya, ia memilih lokasi varian Loki ini berada di Oshkosh. Tapi selain semua itu, dari beberapa ciptaan dari Gruenwald ini, ada satu karakter komik Marvel yang berasal dari Oshkosh ini. Nama karakter itu adalah Quasar. Serial Quasar ini ditulis langsung oleh Mark Gruenwald. Karakter Quasar ini sendiri adalah salah satu pahlawan kosmik Marvel, dan Quasar ini sering melakukan perjalanan ke luar angkasa atau bisa berpindah ke dimensi lain. Nah sejauh yang kita temukan ini, apakah lokasi ini adalah lokasi sebuah easter egg untuk Quasar dan ada kemungkinan bahwa ia akan muncul di MCU? Tentu kita tidak tahu maksud dari semua itu, yang jelas kekuatannya ini sangat identik dengan perjalanan antar multiverse. Semoga saja teori kita kali ini benar ya guys. Beralih ke adegan selanjutnya, tepat di adegan ketika TVA baru datang dari pintu Doraemon mereka ini, di sini kita melihat ada seorang wanita berbicara dengan mereka dan menanyakan kalau mereka ini ternyata salah kostum. Melihat wanita ini diberikan satu scene untuk bicara ke TVA, apakah ia punya peran penting nanti ke depannya? Kalau kita sekilas melihat penampilannya, kita jadi teringat sosok Agatha Harkness ya guys. Apakah ini adalah Agatha Harkness muda? Jelas sangat menarik. Kita beralih ke adegan selanjutnya. Di sini ketika para unit TVA ini atau yang disebut dengan Minutemen ini ada mendeteksi ada satu varian jahat di dalam tenda pameran, tiba-tiba pemimpin pasukan TVA ini disentuh oleh tangan varian ini, lalu matanya berubah menjadi kehijauan, lalu secara otomatis agent ini terpengaruh dengan mantra varian Loki 1 itu. Nah, cara yang dilakukan oleh varian Loki ini untuk memantra wanita ini mirip sekali dengan apa yang sudah ia lakukan ketika mempengaruhi banyak orang di Avengers Age of Ultron. Tepatnya pada saat itu Loki menggunakan tongkatnya. Lalu kejadian ini juga sangat mirip dengan cara Wanda mempengaruhi para Avengers di Age of Ultron tentunya. Tampaknya Minutemen ini dimanipulasi pikirannya sama dengan yang digambarkan oleh Wanda Maximoff ketika ia menyihir para Avengers untuk kembali ke ilusi masa lalu mereka masing-masing. Tapi terlepas dari semua itu, jelas adegan sihir ini merupakan arus balik dari masa lalu seorang Loki dan nantinya pasti punya arti di episode selanjutnya. Adegan kemudian berlanjut menuju ke suasana kantor TVA yang sangat membosankan. Di sana kita melihat ada Loki berusaha bekerja sama dengan Mobius. Tugas pertama Loki tentu saja bekerja membaca berkas-berkas TVA yang nantinya bisa membantunya menyelesaikan masalah-masalah dari varian Loki lainnya. Tepat di adegan ketika Loki membaca majalah Jetski milik Mobius, di sini kalau kalian pause dan juga zoom lebih dekat lagi, di foto ini kita bisa melihat ada tulisan kecil yang berbunyi volume 26 nomor 4. Kalau kita mencoba mencocokkan dengan komik-komik Marvel, ternyata angka 264 ini mereferensikan series komik Thor bagian 264, yang mana komik itu menceritakan kalau Loki berhasil memimpin Asgard bersama dengan Enchantress. Wow, apakah ini pesan tersembunyi Marvel untuk para fans?
Apakah nanti mungkin ada sosok Enchantress? Atau apakah Lady Loki ini adalah Enchantress? Jelas sangat menarik untuk kita bahas lebih lanjut nantinya. Tapi di lain sisi, kita juga harus mencurigai majalah Jetski milik Mobius ini. Kalau kita menyambungkan dengan kata-kata Mobius kalau dia ini sangat suka melihat orang bermain Jetski, tampaknya dialog ini cukup mencurigakan guys. Jelas tidak mungkin dialog ini hanya dialog biasa saja. Bisa saja kata kunci Jetski ini adalah alam bawah sadar bagi Mobius tentang kehidupan ataupun masa lalunya dulu. Daily Screen cukup curiga dengan timekeepers dan juga asal-usul para pekerja TVA ini. Kalau kalian perhatikan baik-baik, lihat saja dari wajah-wajah tentara TVA dan juga yang lainnya ini, wajah mereka ini tidak mencerminkan pasukan yang terlatih dan juga terseleksi. Daily Screen sangat mencurigai kalau para pekerja TVA ini memiliki masa lalu mereka sendiri-sendiri. Bisa saja timekeepers ini merekrut paksa mereka dan juga memberikan mantra untuk orang-orang ini bekerja membantunya menjaga waktu. Ya mirip-mirip dengan apa yang terjadi di serial WandaVision. Jadi, kita cukup curiga kalau TVA justru dibentuk dari sebuah mantra dari timekeepers yang sampai saat ini masih belum kita ketahui. Timekeepers nantinya kemungkinan besar akan menjadi plot twist besar di akhir seriesnya. Belum lagi kalau kita melihat Mobius ini membahas Jetski dan juga ia mengkoleksi majalah Jetski, sudah sangat jelas kalau Mobius ada hubungannya dengan olahraga satu ini. Tinggal menunggu waktu saja untuk kita membuktikannya guys. Beralih ke adegan selanjutnya, Loki ikut dalam briefing petugas TVA sebelum berangkat operasi. Nah di dalam rapat ini, Mobius menjelaskan bahwa di luaran sana ada beberapa bentuk varian Loki yang harus ditangkap. Di antaranya ada Frost Giant Loki, Silas Loki, Strong Loki, Trickster Loki, dan juga Viking Loki. Bentuk Loki di sini berbeda-beda guys, jadi TVA harus jeli menangkap mereka. Tapi di antara hologram itu, kita sama sekali tidak melihat adanya Loki versi perempuan, dimana kita semua tahu kalau Lady Loki akan muncul nanti di akhir episode. Sejauh ini jelas kita masih belum yakin apakah itu benar-benar Lady Loki atau justru dia adalah Enchantress. Selanjutnya kita melihat adegan tim TVA ini langsung menuju ke lokasi hilangnya tentara TVA terakhir kali, yaitu di Oshkosh, Wisconsin. Nah uniknya mereka ini muncul dari sebuah cafe di sana. Nah nama cafe itu ternyata adalah Dragonfly Armory. Kalau kita mencocokkan lagi dengan yang ada di komik Marvel, nama karakter Dragonfly di komik Marvel merupakan anggota Connevaria Animan yang bentrok dengan X-Men. Ia memiliki kekuatan terbang dengan kecepatan sangat tinggi, lalu ia juga bisa menghipnotis banyak orang dengan antenanya. Sejauh ini memang tidak ada hubungannya karakter Dragonfly ini dengan Loki. Tapi di dalam cerita komik, Dragonfly ini pernah diculik oleh alien luar angkasa dan dibawa ke galaksi lain. Akhirnya, ia ini ditolong oleh Kausar yang asalnya juga dari Oshkosh, Wisconsin, seperti yang kita jelaskan tadi. Nah sejauh ini, lokasi Oshkosh, Wisconsin ini secara tersembunyi mengaitkan dua karakter yang saling berhubungan di dalam komik Marvel. Kita jadi bertanya, apa arti dari semua ini? Superhero Marvel Quasar ini ciri khasnya melakukan perjalanan antar dimensi, sedangkan karakter Dragonfly ciri khasnya bisa menghipnotis banyak orang. Apakah clue ini merujuk ke Lady Loki atau bahkan menjurus ke Timekeepers yang sudah menghipnotis orang-orang TVA dan sebagainya? Jelas penemuan kita ini cukup membuat kita sangat penasaran. Setelah adegan pemburuan TVA gagal, mereka ini kemudian kembali ke markas. Nah, di sini kita melihat adegan Mobius sedang menghadap ke Renslayer. Nah, di antara percakapan tentang ketidakpercayaan Renslayer tentang kerjasama dengan Loki, di sini Mobius sempat mengatakan kalau patung dari Timekeepers ini terlihat sedikit berubah-ubah. Kalau kita perhatikan, memang di sini wajah salah satu Timekeeper ini mulai sedikit menyerupai sosok Kang the Conqueror. Memang kita tidak boleh terlalu berharap seperti kasus Mephisto dulu guys, tapi setidaknya series Loki ini bisa menyentil sosok Kang the Conqueror ataupun lokasinya saja sudah cukup. Kalau dia ternyata salah satu Timekeepers, maka jelas itu suatu bonus untuk kita. Memang baru-baru ini aktor pemeran Kang the Conqueror di Ant-Man sempat memberikan keterangan ketika dia ditanya oleh wartawan. Wartawan sempat bertanya seperti ini, apakah ia akan muncul di series Loki nantinya? Tapi ia langsung memberikan keterangan bahwa ia sama sekali tidak mengerti apa yang wartawan itu tanyakan. Sebenarnya dari pernyataan sang aktor ini memang sedikit mencurigakan ya guys. Jangan-jangan nantinya dia benar-benar muncul di series Loki di akhir dari series Loki nanti. Belum lagi kalau kita mau membahas bagaimana hubungan Renslayer dengan Kang di komiknya. Mereka berdua ini terlibat hubungan romantis yang selalu berhubungan. Nah kalau kita melihat Renslayer menjadi salah satu pemimpin di TVA, bisa jadi ia ini sudah ketemu dengan Kang the Conqueror atau bahkan sudah menjalin hubungan dan juga Renslayer diberikan kepercayaan memimpin TVA. Menarik. Selanjutnya dari benda-benda yang ada di ruangan Renslayer ini juga cukup mencurigakan guys. Di sini juga kita sempat melihat ada gelas Renslayer yang di bawahnya berbentuk segi 6 yang mengingatkan kita dengan Westview. Kemudian ada lagi pena Franklin D. Roosevelt High School yang membuat kita mengingat kalau di dalam komik Marvel ternyata sosok Franklin D. Roosevelt ini sempat muncul. Dimana di dalam komik Marvel itu FDR ini pernah memberikan shield kepada Captain America.
Bahkan di dalam komiknya, FDR ini juga sempat menjadi calon presiden. Nah, bisa jadi sosok ini nantinya akan berpengaruh di MCU masa depan. Atau bisa juga sekolah Franklin D. Roosevelt High School ini justru sekolahnya America Chavez. Jadi kalau alurnya seperti itu, ternyata Marvel sudah mulai menanamkan Easter egg untuk Chavez yang akan hadir di film Doctor Strange yang kedua nanti. Beralih ke adegan selanjutnya, di sini kita diperlihatkan Loki yang ditugaskan untuk ke perpustakaan mencari berkas yang diperlukan untuk membantu Mobius menemukan varian jahat itu. Saat Loki lewat di antara teras perpustakaan ini, di sini kita dibuat gagal fokus melihat angka yang sangat mencolok, yaitu angka 372. Nah, ternyata angka ini bukan sembarang angka, guys. Angka ini mengacu ke dalam komik The Mighty Thor issue bagian 372. Di mana di komik itu menceritakan bagaimana dominasi TVA. Bahkan di komik itu, petugas TVA yang bernama Justice Space juga muncul di halaman depan di komiknya. Nah, pada intinya, 372 yang muncul di series Loki ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa eksistensi TVA benar-benar ada di versi live action. Di adegan selanjutnya kita melihat Loki sedang membuka berkas tentang event Ragnarok. Selain banyaknya keterangan tentang hancurnya Asgard, di sini kita juga ternyata melihat nama Revengers. Nama Revengers ini merupakan nama lawakan untuk tim Thor, Bruce Banner, dan juga Valkyrie saat ingin mengalahkan Hela. Selanjutnya ketika momen Loki sedang membuat perandaian tentang lokasi varian yang bersembunyi di dalam kejadian kiamat, Loki secara spontan mencontohkan kalau ia mendorong Hulk dari jembatan pelangi dan tidak akan mengubah apapun di cabang waktu. Nah, menariknya, kejadian itu memang terjadi di Thor Ragnarok, di mana pada saat itu Hulk juga berada di jembatan pelangi dan juga terjun ke jembatan pelangi melawan serigalanya Hela. Sejauh ini sangat menarik kita melihat perumpamaan Loki itu. Apakah nanti kedepannya dia juga akan hadir di realitas Ragnarok untuk melakukan sesuatu dari adegan lama di film Ragnarok? Jelas sangat menarik untuk kita tunggu di episode selanjutnya. Beralih ke Easter egg selanjutnya, di sini ketika Loki berdiri di ruangan ganti Mobius, di sini kita juga melihat angka 26. Nah, angka 26 ini bisa saja merujuk ke komik The Mighty Thor issue bagian 26 atau di Journey into Mastery issue bagian 26. Di dalam komik bagian 26 ini menceritakan tentang Jane Foster yang diculik oleh manusia penyerap dan kemudian membuat Thor harus membantunya. Kalau kita melihat angka 26 ini begitu mencolok, apakah ini sebuah Easter egg untuk cerita Thor nantinya? Jelas teori ini masih terlalu liar bagi kita. Beralih ke adegan selanjutnya, di sini kita melihat bagaimana TVA dan juga Loki berhasil menemukan lokasi terakhir dari varian Loki 1 ini. Ternyata varian ini berada di Roskar sebelum momen badai besar dan juga akan mengakibatkan tsunami. Terlepas dari semua itu, pasti kalian sangat familiar dengan kata Roxxon. Perusahaan Roxxon dan juga tulisan ini sering muncul di film-film Marvel, seperti salah satunya di film Iron Man hingga ke series Loki ini. Buat kalian semua yang belum tahu, Roxxon ini adalah sebuah perusahaan yang sangat jahat di dalam komiknya. Dan sejauh ini, tampaknya Marvel tengah menyiapkan sesuatu untuk perusahaan bernama Roxxon ini. Tampaknya perusahaan ini akan memiliki peran besar nanti di MCU masa depan. Sekarang mari kita langsung ke adegan perkelahian antara Loki dengan orang-orang yang dipengaruhi oleh Lady Loki. Di sini kalau kalian jeli, cara jatuh Loki ketika berkelahi ini sangat mirip dengan cara jatuh dirinya ketika diturunkan oleh Doctor Strange dari portalnya. Sejauh ini sangat menarik dan kita sangat salut dengan sutradara yang membuat adegan sedetail itu. Dan sekarang sampailah kita ke adegan yang paling menarik di sepanjang episode 2 ini, tentu saja diungkapkannya Lady Loki di akhir episode. Setelah menerka-nerka siapa orang di balik jubah hitam itu, ternyata dia bukanlah varian Loki biasa. Ternyata Loki bertukar gender menjadi seorang Lady Loki. Lady Loki ini sendiri diperankan oleh Sophia DiMartino dan ia memerankan karakter Lady Loki dengan sangat baik. Kalau di dalam komik Marvel, Lady Loki ini lahir setelah Asgard hancur, kemudian roh Loki ini memasuki tubuh seorang wanita cantik. Sejak saat itu, Loki eksis di tubuh wanita. Tapi untuk di series Loki ini, sejauh ini kita tahunya kalau Lady Loki ini adalah varian Loki lainnya yang tercipta akibat cabang waktunya yang terlalu lama dan juga stabil, sehingga membuat ia menjadi nyata dan juga bisa melawan TVA. Tapi memang sejauh ini tidak sedikit dari kalian yang masih curiga dengan sosok yang diperankan oleh Sophia DiMartino ini. Ada kemungkinan juga kalau ini bukanlah Lady Loki, melainkan dia adalah Sylvie Luston alias Enchantress. Yang membuat kita curiga, Enchantress ini kalau di dalam komik Marvel berasal dari kota yang bernama Oklahoma. Nah, Oklahoma ini justru muncul sebagai tempat pertama lokasi Mobius memburu varian ini. Di dalam komik, Enchantress mendapatkan kekuatannya karena diberikan oleh Loki itu sendiri. Yang menjadi kecurigaan kita, apakah versi MCU Lady Loki ini juga akan dinamai Enchantress? Tentu kita masih sangat berharap kalau Lady Loki tetap ada di series ini. Tapi jujur saja, kita juga masih cukup curiga dengan wanita satu ini. Tapi terlepas dari semua teori kita tadi, jelas kita harus menunggu dulu untuk membuktikan di episode-episode selanjutnya dari series Loki. Ada salah satu dialog yang menambah kecurigaan kita. Di dialog ini, Lady Loki tidak ingin dipanggil dengan nama Loki, seolah ia membantah kalau dia ini adalah Loki.
Dan juga Loki sempat mengatakan kalau dia tidak akan menggunakan cara mantra seperti itu dan juga tidak akan memperlakukan dirinya sendiri seperti itu. Nah jelas, dari dialog itu ada beberapa perbedaan yang mencurigakan dari dua karakter ini yang menambah kecurigaan kita kalau dia adalah Enchantress. Dan di detik-detik akhir episode 2, di sini akhirnya kita melihat Lady Loki menciptakan Multiverse of Madness. Secara drastis ini membuat waktu bercabang-cabang kembali dan berpotensi membuat multiverse bertabrakan lagi. Yang terakhir, setelah kekacauan yang terjadi, Loki akhirnya melarikan diri mengikuti Lady Loki. Di sini kita melihat Renslayer panik dan juga mengambil tongkatnya. Tepat di adegan ini, kalau kalian coba pause, ketika tangannya menggapai rak ini, di sini kita melihat ada helm miliknya yang bertulis kode A23. Nah, kode ini menjurus ke komik Avengers issue bagian 23, di mana di komik Avengers issue bagian 23 inilah pertama kali karakter Ravonna ataupun Renslayer ini muncul. Nah, sejauh ini ada banyak sekali easter egg yang diselipkan dan membuat kita semakin bertanya-tanya apa kaitannya dengan perjalanan Loki di masa depan. Untuk menjawab semua itu jelas kita harus bersabar menunggu Loki episode 3 Rabu depan. Buat kalian semuanya yang ingin tahu penjelasan ending Loki episode 2 lebih detail lagi, kita sudah buatkan videonya sendiri. Silahkan kalian cek di beranda YouTube kita atau kalian bisa klik tautan di akhir video ini. Oke guys, terima kasih kalian sudah menyaksikan breakdown Loki episode 2 ini guys. Sampai jumpa lagi di breakdown episode 3 minggu depan. So, terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila Dalesker mengupload video setiap harinya. Thank you guys.